nyoba di peruntungan di PNS Mas Astra gitu. Oh, Hmm. saya juga coba-coba ini, Mas. Terus terus kata katanya Terus Zaki katanya Zaki tebar jelajah ya Mas. tebar jala, iya betul. Jangan daki-daki kalau masih Korea. Korea. Iya dong. Ayo, Liv, dimulai aja. Mau gimana ini? Oh, perlu ini masih Mas, perlu di moderator Ini kira sampai langsung nggak usah. Iya, sebetulnya nggak usah ya orang kita ini kan di luar dari kegiatan resmi Rayon Hukum sebetulnya. Kita ini kan veteran-veteran semua, Pak. Atau ada yang masih pengurus ya di sini? Itu Ica, Rafli, Cikita itu pengurus itu Mas. Oh, yang satu akun 4 nama ini. ya, ya Oh, itu iya, Mas iya, iya. Sastra. Saya kira jenengan Mas Sastra ini aja beri apa kemudian Oh, pengantar, iya. terus nanti langsung tanya jawab aja. Kebetulan ini kan di record juga, nanti M bisa share. MAD ini siapa MAD? Mat 18 Mas Mat Mas. Oh, Syauqi Mat. Ahmad. Iya, iya, Ya, iya, iya, Ahmad iya, iya, Syauqi. iya. Daerah Mamat, daerah Mamat. Yang ini dah bang, aman bang. Oh ya, lanjut ya. Siap, siap. Ya baik, ya baik. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya terima kasih ya teman-teman sahabat-sahabat semua udah nyempetin waktu. Sorry ya, suaranya agak berisik dekat masjid sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya karena nanggung juga ya. Nah, kemarin itu sebenarnya hanya obrolan-obrolan biasa ya. Karena gabut mungkin saya ngubungi Alif aja kemarin itu terus ngobrol-ngobrol soal sahabat-sahabati kemarin sekarang di mana gitu atau mungkin ada obsesi lain salah satunya misalkan lanjut studi ya karena memang tergelitik juga karena beberapa juga dari rayon lain juga bisa saya dapat informasi dapat kabar juga banyak tuh kemarin dari Jember ya yang keterima ke PDP ini dan saya nunggu juga kabar sebetulnya dari sahabat-sahabat rayon hukum ini yang mungkin pasca udah berproses, pasca sudah selesai studi S1-nya, terus kemudian pengen lanjut S2 gitu. Cuman ya nggak ada kabar lagi dari kemarin. Terakhir yang saya tahu mungkin ya Umam sama si Zaki ini ya, dulu yang mau sempat lanjut studi katanya dan lewat beasiswa LPDP. Cuman setelahnya juga ya putus juga ya Zaki sama Umam. Nggak tahu juga kabarnya gimana dan lain sebagainya. Akhirnya ya setelahnya saya nggak bicara banyak lagi gitu soal beasiswa ataupun LPDP dengan yang lain. Oh, dari mana ini? Ini sekilas aja sih ya, awal aja buat sahabat-sahabat. Karena emang yang saya bilang ke Alif kemarin, sebetulnya potensi sahabat-sahabat saya ngeliat juga, saya ngikuti ya akun Instagram sahabat-sahabat juga di Rayon Hukum sekarang luar biasa prestasinya. Di zaman saya mana ada kader yang bisa mawapres pertama gitu, mawapres kedua, mawapres ketiga, ya bisa bicara banyak prestasi akademiknya gitu, di fakultas atau bahkan di tingkat nasional. Ini kan artinya potensi yang sangat sayang sekali kalau misalkan setelah lulus, setelah berproses gitu, terus kemudian tiba-tiba ngilang gitu, udah nggak ada kabar lagi selesai gitu. Paling say hi doang, kan sayang banget kayak begitu. Artinya kita pengen
di satu sisi saya berharap sahabat-sahabat punya orientasi jelas ke depan. Di satu sisi juga ini sebetulnya sarana buat kita saling nyambung buat ke depannya. Jangan sampai jalinan rajutan hubungan kita hanya sebatas pada katakanlah misalkan hanya sebatas berproses di rayon doang. Ini kan nggak bagus. Nah biar gimana pun ya siapapun gitu kadernya, anggota rayon hukum yang udah di Mapaba ya wajib buat kita saling terus terhubung dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, termasuk juga kondisi sekarang yang mungkin sahabat-sahabat sebagian di sini ataupun semuanya yang gabung di sini nih lagi ikhtiar pengen lanjut studi S2 yang katakanlah hari ini ya bicara S2 nggak murah biayanya. Katakanlah misalkan kayak di UI aja itu biayanya udah reguler aja ini udah 18 juta per semester. Katakanlah kita ngambil rata-rata 4 semester. Artinya kan tinggal dikalikan aja berapa puluhan juta itu yang harus kita keluarkan buat biaya kuliah S2 doang. Ini masih UI, belum yang lain yang juga mungkin lebih tinggi. Karena memang di lompatan dari 2023 ke 2024 kemarin yang rame-rame soal UKT juga ternyata beneran luar biasa naiknya itu. Dari tadinya cuma 11 juta jadi 18 juta. Gila. Apa namanya biaya UKT untuk S2 sekarang. Yang paling rasional adalah kalau enggak bapak lu kaya atau enggak ya kita lewat beasiswa gitu. Nah, karena kebetulan bapak gua enggak kaya, kan saya nyari beasiswa. Prinsipnya di awal bahwa kalau saya berprinsip saya harus nyari funding itu, baru kemudian saya nyari tempat kuliah. Itu prinsip saya. Silakan sahabat-sahabat. Ada yang berprinsip bahwa saya nyari tempat kuliah dulu, baru saya nyari funding dana saya buat biaya kuliah S2. Nah itu pilihan aja sebenarnya. Kalau bisa di jalan bareng-bareng nggak masalah. Karena saya sendiri memang prinsip di awal ya harus nyari LPDP dulu atau beasiswa lainnya yang sekiranya itu udah pasti baru dapat, baru saya nyari universitas apa yang jadi tujuan saya. Makanya di sini statusnya ini kelihatan ya, share screen saya ya. Belum memiliki LOA unconditional gitu. Karena apa? Karena saya waktu itu belum punya LOA dari kampus, letter of acceptance dari kampus. Nah, setelah saya dapat LPDP, mungkin jaraknya sekitar 1 semester, sekitar 6 bulanan, baru saya dapat LOA dari kampus. Kebetulan dapat di baru saya langsung masuk kuliah. Jadi kira-kira jedanya itu saya November dapat LPDP, terus di bulan Mei Juni itu saya baru dapat LOA UI, baru masuk kuliah karena penerimaan mahasiswa baru di bulan Agustus saya baru masuk. Itu range-nya ya kita. Nah, tapi kalau misalkan sahabat-sahabat pengen dapat LOA dulu ya nggak masalah. Katakanlah di UI gitu. Di UI itu kan jadwalnya ada yang dalam setahun itu ada 3 kali. Dia dibuka bulan Februari, Maret, terus dibuka bulan Mei, Juni ya. Mei, Juni, Juli itu. Terus nanti di bulan November. Kayaknya di bulan sekarang ada. Insya Allah kalau fakultas hukum sendiri, kayak magister hukum, itu selalu buka di tiga waktu. Nah, cumannya adalah kalau kita dapat LOA, belum tentu funding atau LPDP kita juga keterima. Nah, itu yang saya jadi khawatirkan waktu dulu itu. Kenapa saya nggak mau nyari kampus dulu? Jangan-jangan saya dapat tiket UI-nya, terus kemudian tiket LPDP-nya nggak dapat tuh. Akhirnya kan ya sama aja. Saya nggak punya duit ya kan.
Orang saya nggak punya duit, terus percuma aja dapat kampus tapi nggak ada yang danai kan istilahnya gitu. Kan saya balik, saya dapat dana dulu, baru saya dapat UI, dapat kampus UI-nya, tiket UI. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya daftar beasiswa itu yang paling penting itu kan motivasi masing-masing ya. Motivasi masing-masing itu ya inisiatif sahabat-sahabat sendiri, inisiatif buat masuk di grup Telegram misalkan, inisiatif buat masuk atau sharing dengan siapapun. Nah, ini sebetulnya penyalur aja ya, karena saya juga bukan yang benar-benar apa artinya concern di LPDP ini. Nah, harapanku kalau memang sahabat-sahabat ke depan komitmen, ya saya bisa sambungkan dengan teman-teman yang lain yang memang kita tergabung sama kelurahan ya, penerima beasiswa lah, penerima beasiswa LPDP di tiap kampus itu ada. Kalau kalau kita nyebutnya kelurahan, kelurahan LPDP UI. Ataupun misalkan dengan sahabat-sahabat yang dari PMI itu sendiri yang banyak, katakanlah misalkan kalau di zaman saya waktu itu ada Infon yang sekarang studi di luar, itu pilihan aja sebetulnya mau di luar atau saya bisa sambungkan dengan sahabat-sahabat teman-teman di lingkaran saya. Jadi artinya nggak melulu nanti saya ke depan, tapi bisa saya sambungkan dan bisa sharing dengan teman-teman di lingkaran itu. Sehingga kita artinya nggak monoton aja tuh, kita banyak perspektif, banyak pengalaman juga. Nah, saya sendiri sebenarnya itu programnya itu program magister dalam negeri ya, beasiswa daerah afirmasi, karena kebetulan memang dari daerah afirmasi. Nah, banyak yang bilang kalau sebenarnya kalau yang namanya afirmasi, beasiswa afirmasi itu memang standarnya jauh lebih rendah ya, standarnya lebih rendah daripada reguler. Karena kalau reguler itu sifatnya umum, sementara afirmasi ini sifatnya itu subjektif di satu karakteristik doang. Katakanlah misalkan afirmasi beasiswa daerah itu ya khususnya untuk anak-anak daerah afirmasi doang, atau misalkan beasiswa daerah beasiswa penerima manfaat, adakan itu LPDP afirmasi penerima manfaat yang itu khusus buat pendaftar-pendaftar dari golongan orang-orang yang menerima manfaat sosial. Katakanlah misalkan PKH, program keluarga harapan, ataupun misalkan penerima PIP, program Indonesia Pintar, atau KIP kuliah ya. Itu bisa sahabat-sahabat melihat kira-kira dengan background sahabat-sahabat sekarang itu layaknya posisinya di mana gitu. Sehingga bisa menyesuaikan tuh mana yang kira-kira tepat dan cocok buat sahabat-sahabat. Kalau saya waktu itu kebetulan saja, hanya kebetulan waktu itu daerah saya, daerah afirmasi, daerah 3T itu hanya berapa ratus daerah se-Indonesia. Nah, kebetulan ada dan akhirnya saya daftar itu. Jadi memang nyari jalur yang mudah. Misal kayak Imron. Imron itu anak FTP, Rayon FTP satu angkatan sama saya. Itu dia ngambil program magister luar negeri yang afirmasi santri. Waktu itu masih ada afirmasi santri. Saya kurang tahu sekarang ada atau enggak. Karena kemarin di 2023 sempat include ke beasiswa Indonesia Bangkit. Imron ngambil santri. Nah, saya ngambil yang daerah afirmasi gitu. Sehingga saingannya pun juga ya spesifik. Saingannya Imron dengan sesama santri, latar belakang santri. Saingan saya sesama anak-anak daerah afirmasi. Ada juga misalkan daerah Papua. Coba ya saya misalkan.
Ini mungkin udah baca ya. Ini kan websitenya LPDP. Yuk. Ini kan banyak nih. Nah, ini banyak nih. Beasiswa reguler lah, ataupun misalkan hmm, beasiswa reguler, ataupun banyaklah kira-kira yang coba misalkan ini. Nanti sahabat-sahabat buka aja ya. Coba sambil dibuka aja di LPDP Kemenkeu. Itu kan banyak tuh beasiswa-beasiswa di sana. Nah, trik dari saya, sahabat-sahabat lihat dulu background sahabat-sahabat apa. Misalkan memang dari latar belakang santri, coba cari yang memang spesifik bicara santri gitu. Kalau misalkan penerima manfaat, coba lihat di persyaratan-persyaratan di buklet beasiswa penerima manfaat. Itu di situ ada semua. Ini belum update ya. Ini. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini kan ada nih. Misalkan ini kan ada, jadi ini ada empat kelas ya, beasiswa targeted, afirmasi, beasiswa umum, beasiswa kolaborasi. Nah, di masing-masing ini kan ada subnya masing-masing. Kayak misalkan beasiswa targeted itu ya buat PNS, TNI, Polri, gitu. Artinya yang sekarang pun udah jadi PNS bisa dapat beasiswa LPDP, ataupun jadi polisi, tentara itu ada. Atau misalkan yang dokter juga ada. Ini kan ada nih. Ini kan bisa. Ini bisa diklik masing-masing ya. Terus misalkan beasiswa afirmasi. Nah, ini kan ada beasiswa daerah afirmasi, prasejahtera, sorry. Tadi yang penerima manfaat itu namanya beasiswa prasejahtera, penyandang disabilitas atau beasiswa putra putri Papua. Coret aja yang nggak penting. Contoh misalkan penyandang disabilitas beasiswa putra putri Papua itu kan nggak usah dilihat, udah pasti nggak ya kan. Ini nggak masuk kualifikasi. Atau misalkan beasiswa umum, mentok, sahabat-sahabat pasti akan daftar. Kalau memang beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera ini nggak masuk di kriteria sahabat-sahabat, sahabat-sahabat paling memungkinkan daftar beasiswa reguler. Nah, beasiswa reguler. Kalau beasiswa kolaborasi itu beda lagi spesifikasi. Misalkan diklik beasiswa reguler, persyaratannya di sini semua ada ya. Termasuk juga untuk bukletnya di sini ada. Jadi maksud saya itu adalah sahabat-sahabat klasifikasi dulu latar belakang background sahabat-sahabat. Itu. Tuh. Yang kedua, sahabat-sahabat kan pasti nanti coba langsung buat akun ya sekarang. Buat akun di beasiswa LPDP Kemenkeu. Buat akun ini. Nanti sahabat-sahabat biar sambil belajar. Belajarnya apa? Belajar isian yang dibutuhkan di dalamnya. Isian yang dibutuhkan di dalamnya. Ini banyak banget. Ini isian semua. Ini isian semua. Ini harus diisi masing-masing. Tapi yang terpenting adalah sahabat-sahabat lihat dulu syarat-syarat daripada buat ikut LPDP itu tadi. Apa aja? Sini kan banyak nih. Syaratan umumnya aja apa? Misalkan WNI, telah lulus studi,
memiliki, kalau ini doktoral ya. Nih, ini di sini banyak semua. Ini mungkin sahabat-sahabat, mungkin sebagian sudah baca ya. Nah, sudah baca di sini. Saya nggak tahu persis ya, apakah LPDP itu memang menghapuskan syarat TOEFL, ITP ataupun TOEFL lainnya buat pendaftar program magister dalam negeri. Saya belum update juga sebenarnya. Tapi di sini jelas kalau untuk dokumen sertifikat pendaftar program magister dalam negeri ini sekian. Kayak misalkan ITV 500, IBT 6, PPE 50, IELTS 6 gitu. Artinya kan betulnya ini ketentuan yang penting untuk sahabat-sahabat perhatikan. Ini semua persyaratan-persyaratan apa namanya untuk skor TOEFL yang mungkin sebagian bagi orang agak berat gitu. Padahal sebenarnya ya enggak juga. Apalagi TOEFL ITP itu sebetulnya mudah. Basicnya adalah tahu rumus aja. Ini yang udah berjalan ya. Artinya buklet untuk yang tahun 2025 sebetulnya belum keluar. Ini baru buklet 2024 karena sahabat-sahabat proyeksinya itu di tahun 2025 pendaftaran. Otomatis kemungkinan waktu persiapannya itu kan cukup panjang nih. Ada bulan 11, bulan November, bulan Desember, atau bulan Januari Februari. Jadi masih bisa ada waktu buat mempersiapkan. Entah itu nanti ada TOEFL atau tidak. Kalau saran saya dengan waktu yang masih lama ini sebetulnya masih bisa dimanfaatkan buat nyari TOEFL atau juga TOEFL itu yang nggak bikin kita rugi juga sebenarnya, nggak bikin kita rugi karena memang yaitu kan masa berlakunya 2 tahun. 2 tahun itu banyak, bahkan pun untuk apply pekerjaan pun sekarang juga ya butuh TOEFL gitu. Oke, udah untuk TOEFL. Jadi sebetulnya saya ada juga beberapa rekomendasi kalau misalkan sahabat-sahabat butuh TOEFL di Pare sebenarnya. Mungkin Umam juga karena di Pare juga ya Mam ya. Jadi bisa Mam share juga informasi di sana yang kiranya ya mohon maaf ini sahabat-sahabat ya. Kadang memang mau nggak mau saya harus ngakui buat daftar LPDP itu kita harus mengeluarkan duit tuh dan mengeluarkan waktu dulu. Benar itu. Saya aja nggak apa-apa. Ini mumpung di sini intim juga nggak apa-apa. Saya mengeluarkan duit juga sekian juta untuk apa namanya belajar TOEFL itu tadi, TOEFL ITP di Pare. Ya bayangkan aja kita harus bayar bayar tempat kursus orang. Bayar tempat kursus orang artinya otomatis kita mengeluarkan uang gitu. Tapi itu konsekuensi ya. Konsekuensi kita buat daftar daftar LPDP. Toh juga itu nanti sebetulnya akan terbayarkan kalau kita udah terima LPDP. Sejujurnya apapun yang udah kita lakuin buat mempersiapkan LPDP ini, kalau kita udah keterima dan kita udah mulai running, start kuliah dengan biaya LPDP, sejujurnya semua itu udah kebayar semua. Pasti itu udah kebayar semua. Percayalah, itu nggak akan rugi gitu. Terus saya balik lagi ya. Ini saya sekilas-sekilas dulu.
Jadi selain PR-nya itu adalah TOEFL, terlepas itu TOEFL itu ada atau enggak, saran saya harus kalau bisa disiapkan, apalagi terutama buat sahabat-sahabat yang mau studi di luar negeri, itu penting banget. Kalau bisa malah nyari IELTS, penting banget. Nah, selain itu, sahabat-sahabat, poin paling penting banget adalah sahabat-sahabat soal esai. Esai. Nah, apa namanya esai ini kan berkaitan sama latar belakang sahabat-sahabat, pekerjaan, ya, pekerjaan ataupun kegiatan sahabat-sahabat masa kuliah S1, terus sekarang karir sahabat-sahabat di mana, organisasi sahabat sahabat kayak gimana, terus mau kuliah di mana, kenapa milih mata kuliah, kenapa milih prodi itu, kekhususan itu, kampus itu, harus sahabat-sahabat jelaskan. Terus kenapa kemudian prodi yang sahabat-sahabat pilih, kenapa begitu penting buat sahabat-sahabat pilih. Dan terus kemudian cita-cita sahabat-sahabat apa, terus korelasi prodi yang sahabat-sahabat apa namanya mau ambil dengan korelasinya dengan cita-cita sahabat apa, terus langkah konkret yang mau dilakuin apa, terus rencana tesis, rencana penelitian sahabat-sahabat apa. Nah, itu semua tersampaikan di esai ini tadi. Sekitar 2000 kata lah, kalau nggak salah ya. 1.500 sampai 2000 kata. Nah, poinnya adalah buat ide latar belakang sahabat-sahabat, diri sahabat-sahabat yang benar-benar mempresentasikan hal yang positif dan masih rasional. Artinya cita-cita sahabat misalkan ditelurkan di dalam esai ini ya harus korelasinya. Katakanlah misalkan, sahabat-sahabat misalkan mau milih magister ilmu hukum. Terus kekhususannya apa? Kekhususannya perdata. Perdatanya itu berkaitan apa? Perdatanya concernnya itu adalah misalkan di bidang corporate, katakanlah misalkan corporate lawyer gitu, karena pengen jadi corporate lawyer gitu. Pas saya milih perdata, saya pengen mendalami perusahaan. Terus kemudian karena saya cita-cita jadi corporate lawyer. Terus korelasinya untuk masyarakat apa? Karena poin terpentingnya sebetulnya LPDP itu bukan nyari orang yang pintar sebenarnya ya. LPDP itu nyari orang yang komitmen, punya ide, gagasan, dan mau merealisasikan. Sebetulnya itu. Poinnya itu tuh. Di sini sebetulnya semua terjabarkan, dan jangan alergi juga buat nyebut PMI dan lain sebagainya, itu nggak laku. Ya dalam arti ya itu nggak ngefek gitu, mau sahabat-sahabat PNI, IHM itu semuanya diserahkan aja selama itu dinarasikan secara positif. Terus pengalaman pekerjaannya apa dinarasikan secara positif. Ini sebetulnya nanti ada itu sesinya sendiri lah ya soal esai ini. Kira-kira sekilasnya seperti itu. Kalau ini berkaitan sama dokumen yang harus disiapkan, ijazah, transkrip, KTP, sertifikat, bahasa TOEFL itu tadi, terus rekomendasi. Karena saya dari daerah afirmasi, saya harus menyertakan surat keterangan tempat tinggal. Mungkin nanti spesifik dilihat juga, kalau misalkan reguler tahu saya nggak ada. Terus surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Terserah, nanti gampang lah ya kan. Nah, ini pemberi rekomendasi Mas Ali waktu itu. Boleh semua, tidak harus diisi, boleh. Seperti misalkan pengalaman riset gitu. Karena nggak punya riset, akhirnya
dikosongkan juga nggak masalah. Prestasi ini sahabat-sahabat uraikan aja, masukkan aja apa yang pernah sahabat-sahabat dapat. Atau misalkan pengalaman organisasi, silakan sampaikan aja pengalaman. Atau misalkan riwayat pekerjaan, silakan sampaikan aja. Semuanya ada isiannya masing-masing. Nah ini deskripsi person sahabat-sahabat. Artinya pembedanya, poin pembeda sahabat-sahabat dengan peserta lain. Tugas yang udah sahabat-sahabat lakukan. Terus kemudian kesalahan, hal terakhir, pengalaman kurang membanggakan, pengalaman yang membanggakan, weak point, strong point, sahabat-sahabat apa. Baru kemudian informasi keluarga, informasi data diri. Semua harus diisi se-original mungkin, se-pure mungkin, dan sepositif mungkin sahabat-sahabat narasi. Nah, memang kenapa saya bilang, ini akan jadi poin buat sahabat-sahabat ketika nanti melangkah ke interview. Dan apa, tes apa namanya, lupa saya. Setelah tes bakat skolastik, terus tes interview itu. Nah, poin-poin inilah yang akan dibedah oleh 3 interview. Jadi, kenapa kadang banyak sekali peserta nilai bakat skolastiknya tinggi, tapi ketika interviewnya nggak lolos, ya karena poin-poin yang dia masukkan itu ketika di, di interview oleh 3 interview itu tadi, ternyata tidak bisa menjelaskan. Ternyata poinnya tidak ngena sama 3 perspektif interview itu tadi. Karena yang paling penting 3 perspektif itu tadi, secara akademisi, terus secara pengertian, ataupun secara psikologi. Nah, maka kenapa dia nanya kekurangan Anda apa, kelemahan Anda apa, pengalaman membanggakan Anda apa, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri itu apa, kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja itu apa, itu sebetulnya nanti akan dikorelasikan dengan poin psikologis sahabat-sahabat pada saat interview nanti. Jadi jangan dilihat remeh, oh hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Jadi itu nanti akan dikejar sama interviewer. Pembeda dari peserta lain apa? Itu akan dikejar nanti. Bahkan pun ya mohon maaf. Ini kan karya ilmiah saya waktu itu kan tesis. Ini kan repository net. Ini nanti akan diklik sama interviewer. Akan dibaca dan akan dipertanyakan. Ini kan skripsi saya. Karena ada karya ilmiah, udah saya masukkan aja itu kan. Dan tanya, contoh misalkan pengalaman riset waktu itu kita nyusun perda, dia ditanyakan masing-masing. Termasuk pengalaman organisasi. Jadi ya saya sejujurnya juga bukan mulus-mulus banget ya. Apa namanya? Buat daftar LPDP jujur saya gagal sekali saya kedua kali baru dapat. Ya kedua kali baru dapat. Dan di kesalahan pertama saya, kegagalan pertama saya ya karena saya tidak bisa mengkorelasikan poin-poin ini dalam proses interview. Jadi saya gagal di tahap pertama itu, saya gagal di interview, terus kemudian daftar lagi baru kemudian. Jadi poin-poin ini yang harus dikorelasikan. Saya kira itu dulu sementara ya. Nanti next kita lebih dalam lagi. Silakan mungkin kalau mau tanya-tanya dulu atau apa. Silakan sahabat-sahabat kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya Mas Astra. Jelas nggak Mas suara saya? Jelas. Ya Mas.
Berarti Mas Sastra ketika mendaftar ini belum punya LOE ya, Mas? Belum, saya belum punya. Nah, eh, ketika nanti semisal contoh saya atau mungkin sahabat-sahabat lain mendaftar dan kemudian alhamdulillahnya diterima, nah itu sama pihak LPDP-nya diberi waktu berapa lama ya, Mas, untuk bisa mendapatkan LPDP? Gimana gimana? Ketika misal contoh nanti kita yang semua yang di sini diterima LPDP, nanti sama pihak LPDP itu diberi jangka waktu berapa lama untuk bisa mendapatkan LOE gitu, Mas? Oh ya, seingat saya 18 bulan Oh, dari waktu pengumuman kelulusan. Artinya dari waktu kelulusan sampai 18 bulan ke depan, sahabat-sahabat dipersilakan buat nyari LO dalam range waktu 18 bulan. oh, Gitu. Dengan 3 prodi ini. Nggak boleh lewat ya, nggak boleh yang lain ya. Ini udah nanti terinput nanti sistem itu pada saat pendaftaran itu nanti apa namanya ada nanti pilihan cuma ini doang. oke, Mas. Mas, untuk LOE itu berarti kita harus bayar UKT dulu ya, Mas, di universitas yang kita pilih. Dalam konteks apa ini? Dalam konteks untuk mendapatkan LOE. Karena saya belum punya Kalau pengalaman untuk ini, ya daftar S2 gitu, Mas. oh, oh ya, jadi apa namanya untuk LOE itu nanti kalau posisimu udah dapet LPDP ya Hmm. itu nanti langsung terklaimkan. Oh, Jadi begitu. nanti jadi nanti dari Iya. kampus nanti ada isian sendiri lah nanti diarahkan untuk kemudian mengklaim bahwa Anda penerima LPDP. Jadi bisa langsung. Nah, tapi kalau misalkan LPDP belum dapat, itu nanti pakai skema penundaan dari kampus. Oh, Dua. oke, baik, baik. Jadi jadi nanti dapat LOA dari kampus, tapi belum mulai kuliah karena penundaan. Nah, kalau penundaan, ya kamu nggak harus bayar UKT dulu, gitu. Ada yang lain? Silakan. Mungkin nambah satu pertanyaan lagi boleh, Mas Asra? Iya, boleh, boleh, boleh. Kalau semisal kayak di kita sambil kerja gitu boleh nggak, Mas? Sama pihak ininya. Diambil gimana gimana? Halo, halo, Mam. Iya, Mas. Cek, cek. Jelas nggak, Mas? Sorry, sorry. Ini jaringan Ya, saya kayak ini memang. sambil kerja Ya, terus kalau misal kita nyambi kerja gitu boleh nggak, Mas? Mungkin atau ada kayak larangan gitu dari pihak PDP. aturan nggak boleh. Aturan pertama gini, aturan nggak boleh. Yang Heeh. kedua, kamu mampu atau enggak menyelaraskan kegiatan kampus, kuliah, dan lain sebagainya, terutama di semester 1 dan 2. Karena itu full mata kuliah, kayak kita S1, Baik, 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 baik. dengan Hmm. kerja. Yang ketiga, Oke. kalaupun kamu bisa menyelaraskan itu, nggak masalah. Walaupun aturannya sebetulnya nggak boleh. Selama Hmm. kamu bisa menyesuaikan dan artinya itu tidak terpublish di publik, itu nggak masalah. Gitu. Eh, Baik, baik, Mas. Berarti emang. Karena Hmm. ini poinnya gini ya, ini sahabat-sahabat, konsekuensinya dapat LPDP ini harus daftar di kelas reguler ya. Artinya kayak di UI itu sebetulnya kalau reguler itu Senin sampai Jumat. Bahkan mata Hmm. kuliahnya ada yang jam 8 pagi, Oh, jam-jam iya. kerja. Beda sama kelas malam. Jadi kalau dapat LPDP terus sahabat-sahabat daftar kelas malam, kelas khusus, ya nggak bisa. LPDP nggak ngebolehin. Gitu. Oke, baik, baik. Siap, Mas. Berarti emang secara aturannya nggak boleh ya, Mas Asra ya? Nggak boleh. Oke, siap. Terima kasih, Mas Asra. Ya, izin bertanya Mas Asra. Yo, yo, silakan. Mas, misal nih, kalau kita ngambil LOE dulu,
baru baru apa namanya scholarship, baru beasiswanya. Kalau di universitas yang ada di Indonesia, mungkin di UI sih Mas, aku penasaran sih, apakah kita udah dapat surat tanda terima ya, terus kita bingung fundingnya kan. Itu kalau di tempatnya Mas Asar, kalau di UI itu bisa ditunda nggak, di defer gitu nggak Mas? Karena kita masih nyari pendanaan, sumber pendanaan dulu gitu. Kalau Boleh, semua kasusnya boleh, kebalik. boleh ditunda. Boleh ditunda, semua boleh ditunda. Hmm. Soal isian itu teknis aja. Nanti kan pasti saya bantulah kalau memang sahabat-sahabat udah ada yang bisa. Ini UI ya misalkan. Nanti saya bantu. Hmm. Kalau misalkan ada yang di bulan November ini atau di bulan Februari ini daftar UI dan alhamdulillah misalkan keterima, ya nanti bisa kontek-kontekan aja lah. Oke, oke, oke. Bisa, Kalau bisa semua. iya, kalau ditunda itu maksimal berapa lama, Mas? Maksudnya ditundanya untuk berapa kali periode intake, maksudnya periode atau berapa tahun gitu setelah diterima itu? Ini yang dari UI ya, Iya, dari UI. 1 tahun. Oke, oke. Maksimal 1 tahun ya. Kalau LPDP 18 bulan. Tapi kalau kampus UI khususnya itu 1 tahun. Oke, oke. Siap, Mas. Terima kasih, Mas, atas jawabannya, Mas. Ayo yang lain silakan ditanyakan dulu. Kira-kira roadmap sahabat-sahabat kayak gimana? Mas Sastra, Ya, ini sampean apa namanya ketika mengopsikan perguruan tinggi tujuan itu Mas, kan sampean urutkan pertama UI, kemudian UGM, baru yang ketiga UNER. Nah, ketika kemudian kita ngikutin tes itu, terus kan ada apa namanya indikator yang tadi Mas Sastra bilang apa penyelarasan harus harus rasional lah yang hendak kita capai, yang hendak kita proyeksikan. Nah, itu bakal berpengaruh juga ada Mas dengan apa namanya pertimbangan eh, interviewer atau yang tim seleksinya itu. ya, Pilihan-pilihan yang kita ini kan, iya, itu Mas. ya capaian selama S1 gitu ya. Iya, Mulai dari dengan proyeksi 3 perguruan tinggi S2 itu Mas. Oh iya, harus terasionalisasikan. Kenapa kamu milih Fakultas Hukum? Jadi gini, misalkan pertanyaannya gini. Ini sebetulnya masih terlalu jauh ya kalau bicara itu. Tapi gini deh, pertanyaan misalkan kamu milih di antara tiga ini mana yang kamu utamakan? Saya akan jawab dengan tegas bahwa saya akan mengutamakan Fakultas Hukum UI. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu dalam konsentrasi saya adalah hukum tata negara, maka saya harus merasionalkan bahwa Fakultas Hukum UI itu adalah peringkat pertama ataupun peringkat sekian dalam QS World Ranking. Itu harus harus berdasarkan data juga kita nyebut. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya bicara konsentrasi hukum tata negara? Karena di dalamnya ada misalkan pusat penelitian pemerintahan daerah. Itu ada itu di UI. Di UI sana itu ada. Dan itu harus terasionalkan bahwa kenapa saya pengen konsentrasi di pusat penelitian tersebut. Karena saya ingin menerjemahkannya dalam bentuk kontribusi saya nanti misalkan kepada pemerintah daerah saya. Yang notabene statusnya masih daerah 3C. Sehingga saya perlu kemudian mengeluarkan gagasan saya dalam rangka misalkan pengelolaan pemerintahan daerah. Itu. Kalau bisa, selaras. Cuman gini, ini off the record aja. Off the recordnya sebenarnya. Boleh sahabat-sahabat dalam esai sahabat-sahabat, dalam brief, dalam interview sahabat-sahabat nanti pengen bicara spesifik pemerintah, hukum tata negara, peraturan perundang-undangan, atau konsentrasi lain.
Tapi dalam implementasi kuliah sahabat-sahabat misalkan milih kehususan yang berbeda dari esai, silahkan, nggak masalah. Nah, ini jadi celahnya LPDP. Ya mohon maaf, saya sebetulnya dalam esai saya itu ngambil konsentrasi hukum tata negara. Kenapa saya ngambil hukum tata negara? Karena poin itu yang akan menjual kalau berbicara pengelolaan daerah 3T. Walaupun sebenarnya sekarang saya ngambil kekhususan hukum ekonomi bisnis. Oke. Ya, ini off the record aja. Ini biar sahabat-sahabat punya pandangan ke depan. Artinya apa? Esai sahabat-sahabat adalah kepentingan untuk lulus. Soal passion itu adalah bicara jangka panjang. Passion itu kan artinya bicara peluang, bicara yang pengen sahabat-sahabat lakukan ke depan. Tapi kalau bisa bicara konsentrasi, ya sahabat-sahabat silakan. Karena sekarang gini deh, saya mau bicara corporate bla 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 di daerah 3T masuk akal nggak? Logika aja. Saya mau bicara perusahaan gitu, saya mau bicara investasi asing, sementara apa namanya daerah 3T aja masih mengkis-mengkis mau dapat dana perimbangan dari Kemenq. Ya masuk akal aja gitu. Tapi syukur sahabat-sahabat punya ide gagasan yang lain gitu, yang bisa jauh lebih clear dan bisa masih diterima masuk akal gitu sama interview. Ya syukur alhamdulillah kalau sahabat-sahabat punya gagasan kayak begitu. Jadi poinnya itu adalah benar-benar harus menyesuaikan pilihan beasiswa sahabat-sahabat dengan studi yang akan sahabat-sahabat lakukan dan cita-cita implementasi pasca studi yang sahabat-sahabat akan lakukan. Itu. Jangan sampai milih santri tapi bicaranya lain. Jangan sampai milih beasiswa daerah 3T tapi bicaranya yang daki-daki. Gitu. Ya mohon maaf, anak-anak daerah afirmasi Papua dan 3T khususnya, tahu nggak idenya apa? Idenya itu pengen mengaktifkan Karang Taruna doang kok di Papua sana. Itu doang. Ada itu kejadian. Pengen jadi apa namanya konsultan peraturan desa doang kok. Biar peraturan desa bisa itu udah jauh lebih masuk akal dibandingkan misalkan harus mendaki-daki. Ya terlalu jauh, nggak masuk akal. Jadi yang masuk akal dan LPDP nggak mungkin bisa dibohongi kayak begitu itu. Baratnya itu bullshit lah gitu. Kalau sahabat-sahabat mau ngomong kayak begini-begini dengan latar belakang sahabat kayak begini bullshit gitu. Nah, itu karena itu pasti ya sama aja kayak ngejebak sendiri lah. Jadi maksud saya ide yang mau dikasih ke LPDP bukan ide yang sespektakuler itu, bukan, tapi ide yang masih masuk akal dan punya impact yang bagus, masih masuk akal untuk dilakukan dan punya impact yang bagus. Itu aja sebenarnya poin. Itu sih Liv. Iya Mas. Kalau ngomongin seputar persiapan Mas Astra, saat itu kan Mas Astra ini kan nyoba 2 kali baru kemudian tembus. Nah, mungkin ini Mas dari apa namanya keseharian atau eh, ya habit yang kemudian harus dibangun atau apa yang harus kita mulai terlebih dahulu. Apakah pilihan untuk eh, bimbingan TOEFL atau yang lain-lain dulu itu menurut Mas Sastra tips yang bisa coba kita lakukan ini para veteran ini gimana Mas? Itu Mas. Sebenarnya saya Ya. diuntungkan. Saya diuntungkan karena waktu itu udah lulus dan masih berproses di cabang.
Tahu nggak? Berproses di cabang itu kan nggak seberat di Ryan. Ada waktu 24 jam per hari yang itu bisa dimanfaatkan. Jujur aja, mungkin bagian tahu ya, apa namanya, saya posisi daftar, posisi tes di tahap pertama dulu itu masih di Jember loh. Kan tesnya online ya. Masih di Jember saya itu. Dan masih hiruk pikuk ngurus PKL waktu itu. Ya kan? PKL yang di Rembang itu loh. Dulu. Nah itu saya manfaatkan tuh di situ. Nah saya ke Jakarta itu waktu pas mau interview. Nah baru saya ke Jakarta pas mau interview. Jadi saya interviewnya di kontrakan di Jakarta. Tapi tesnya, persiapannya, dapat tuvelnya itu di Jember. Saya masih di Jember. Saya masih ingat itu dipalak gitu sama preman di Bungurasi itu buat ke Pare. Karena saya nyampe dari Jember itu sekitar jam 12 jam 1 malam. Itu kena pala itu. Berapa dari Surabaya ke Kediri itu naik bis itu 200.000 itu masih ingat saya dimintain. Makanya mau sampai sampai berantem itu saya masih ingat. Akhirnya jadinya ngambil nilai tengahnya itu sekitar 90.000 kalau nggak salah. Apalah 120 antara itulah range. Jadi ngambil di tengah-tengah itu sama sama satu itu preman itu saya masih ingat sekali. Nyampe pagi kebetulan Imron udah di Pare, akhirnya saya langsung sana. Nah poinku adalah kalau saya fokus dapat TOEFL dulu waktu itu. Fokus dapat TOEFL dulu. Nah ada mungkin Umam dibantu ya Mam ya. Umam kan di Kediri di Pare. Artinya bisa share info. Ada yang memang lembaga khusus buat jago bahasa Inggris. Ada. Yang khusus buat IELTS doang ada. Yang khusus buat TOEFL doang ada. Yang khusus buat speaking juga ada. Umam bisa bantu, Mam. Ada semua itu. Ingat spesifik ya lembaga. Nah, waktu itu kebetulan saya benar-benar fokus nyari TOEFL. Ya mohon maaf, saya nyari TOEFL, bukan mau jagoan bahasa Inggris. Karena tujuan saya buat daftar LPDP. Nah, dapat lembaga itu, dan itu ada polanya sendiri. Ada tata cara konsep pembelajarannya sendiri. Mungkin hampir sebulan saya di sana, akhirnya nyoba tes di Kediri dan alhamdulillahnya dapat skor. Dapat skornya itu pun adalah skor yang sekiranya itu udah minimal masuk ke LPDP. Udah itu doang. Jadi maksud saya itu adalah silakan sahabat-sahabat mau berproses biar jago, nggak masalah. Tapi kalau saya prinsipnya adalah efektivitas. Efektivitas dalam arti kalau tujuan saya buat dapat LPDP ya udah saya mau tujuan saya dapat LPDP dulu. Saya nggak mau yang lain dulu. Soal saya mau jago skill bahasa Inggris dan lain sebagainya, ya itu akan saya pelajari sembari itu berjalan. Tapi tujuan saya sekarang adalah dapat LPDP dulu. Itu yang harus ditanemin tuh. Tujuan saya adalah dapat LPDP. Karena saya pengen dapat LPDP, maka tujuan saya fokus dapat TOEFL atau IELTS. Kalau untuk yang luar negeri. Itu satu. Timingnya artinya dapat itu dulu. Yang kedua, ketika semua udah terinput, udah terkumpul semua persyaratan, tinggal nunggu jadwal pembukaan, maka saya sudah mulai belajar tes bakat skolastik itu tadi. Artinya nggak harus nunggu dekat-dekat ataupun misalkan keluar jadwal dulu. Enggak. Tanya deh sama pasukan-pasukan dari Menatap Indonesia dulu itu. Kan saya kan tinggalnya di Menatap Indonesia kan. Masih ingat nggak kalian? Ada yang ingat Menatap Indonesia? Yang sempat menggemparkan kalangan aktivis kan karena dikasih makan tak Jember. Iya, Ingat iya, Mas, ingat Mas. Sarapan di Menatap. Betul, sarapan di Menatap. Nah itu saya manfaatkan karena aktivitas saya adalah selain ngurus Menatap, saya pengurus cabang. Selain itu, saya belajar.
belajar tes bakat sekolah. Karena saya yakin, saya tinggal nunggu pendaftaran doang. Ini persyaratan ini udah semua gitu. Nah, nah, tapi harus diperhatikan juga. Sembari kamu belajar itu, kamu udah juga mulai merumuskan isian-isian yang saya bilang tadi itu. Ya, strong, apa namanya, eh pokoknya isian-isian termasuk esai itu. Nah, soal esai atau isian itu sambil dikonsultasikan gitu. Jadi apa namanya, antara ngisi dokumen, antara kamu ngisi dokumen dengan belajar itu bisa dilakukan bareng-bareng. Karena kalau kayak dokumen ini, apa namanya, isian-isian itu tadi itu bisa sambil direview. Jadi kamu diskusi dengan siapa, kamu review, kamu isi dengan siapa, kamu review, kamu diskusi dengan siapa, kamu review. Itu yang bisa dilakuin sambil belajar itu tadi. Nah, soal interview, karena kamu udah ngisi itu semua, itu tinggal kamu bisa belajar mock up, belajar ikut mock up itu aja. Ya ikut. Ya, ikut cara menyampaikan aja, tapi kan secara substansi harusnya sahabat-sahabat udah di luar kepala gitu, karena berdasarkan dari isian yang sahabat-sahabat isi sendiri. Jadi range waktu harusnya nih akhir tahun, kalau memang targetnya bulan Februari dapat apa namanya, pembukaan, harusnya akhir tahun ini sahabat-sahabat kalau bisa udah dapat TOEFL-nya tuh, kalau bisa ya. Nah, cuman riset lagi itu benar-benar kalau yang di dalam negeri itu memang nggak pakai TOEFL atau gimana gitu. Saya kurang kurang update juga ya soal, karena memang rame kemarin, nggak usah pakai TOEFL dan lain sebagainya. Coba besok itu mulai buat akun aja deh, akun LPDP, kan nggak ngabisin waktu juga kan kalau buat akun. Maksud saya kalau buat akun, sahabat-sahabat minimal di dalamnya ada info nggak gitu, ada info nggak di dalam, sambil sambil tahu gitu apa isiannya apa aja. Nah, itu sahabat-sahabat, kira-kira timingnya di akhir tahun ini sahabat-sahabat dapat TOEFL ya, di awal tahun sahabat-sahabat kalau bisa udah mulai nyusun isian itu tadi sembari sambil belajar. Bukan, ingat ya, bukan TOEFL yang itu ya, apa TOEFL yang di IG itu ya, TOEFL resmi maksud saya. Katakanlah kayak ITP gitu, kayak dari lembaga ITS, ITP, yang resmi lah kira-kira. Nah, itu sahabat-sahabat timingnya. Kalau misalkan mau di bulan Februari. Tapi saya berharap di bulan Februari sih ya. Mau kapan lagi coba? Maksud saya gini, ya sahabat-sahabat saya tahu lah mungkin sebagian ada yang masih daftar PNS juga. Tapi itu nggak jadi soal juga. Nggak jadi soal. Kalaupun sahabat-sahabat keterima PNS dan keterima LPDP, wah itu luar biasa gitu. Sahabat. Tapi maksudku, karena ini masih SKB, mungkin setelah SKD, sambil itu sahabat-sahabat bisa nyari TOEFL yang ada. Atau mungkin yang baru lulus sekarang di bulan-bulan semuanya itu pasti butuh waktu dan butuh modal juga. Itu. Saya harus bicara realistis ya. Kita harus butuh kepare, emang nggak bayarin orang orang tempat tinggal, makan dan lain sebagainya juga kan ya. Itu duit semua. Tapi insya Allah apa namanya, ya ikhtiar. Ya, ini semuanya kan ya ada modal, ada untung. Itu. Ya Mas, makasih Mas. Eh, izin bertanya lagi Mas Asra.
mumpung ada ini Mas kesempatan Hmm. berdiskusi dengan Mas Asra dan juga teman-teman. Menanggapi yang Mas Asra sampaikan tadi, kalau nggak salah di esai atau di isian ya, Mas Asra itu menyatakan ingin apa konsentrasinya hukum ketatanegaraan ya Mas. Ah, Tapi di realitanya Mas Asra mengambil hukum ekonomi. Nah itu berarti boleh ya Mas? Maksudku bisa gitu kalau seperti itu. Gimana ya? boleh. Hmm. Karena sebetulnya, kenapa saya bilang gitu? Karena LPDP itu sebetulnya recordnya itu adalah fakultas prodi, bukan kekhususan. Yang direcord itu adalah prodi. Fakultas Hukum, prodi, magister ilmu hukum. Udah, itu top. Universitas ini, fakultas ini, prodi ini. Bukan kekhususan. Karena balik lagi ya, prinsipnya kekhususan dalam ilmu hukum itu kan sebetulnya sama aja masuk dalam lingkup ilmu hukum. Sama kayak S1 gitu kan. Lu mau kekhususan HTN, mau perdata, mau apa aja gitu. Tapi tetap aja lu sarjana ilmu hukum gitu. Kayak gitu sebenarnya. Nah, cuman ya silakan aja mau kayak gimana gitu. Syukur misalkan mau concernnya di awal adalah ekonomi, misalkan hukum ekonomi, dan itu punya ide yang relevan ya ya nggak masalah, bisa bisa dirumuskan dalam bentuk esai itu tadi itu. Oke, oke Mas. Kalau yang tadi aku lihat dari yang share screen-nya Mas Asra ada rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademik ya Mas, tokoh Ya, akademik itu. Nah, itu untuk akademik itu kan berarti dosen ya kurang lebih Mas Asra ya. Nah, nah, halo untuk ya halo, kedengaran nggak Mas? halo halo ya. Ya, nah kalau untuk tokoh akademik atau dosen itu apakah harus sesuai dengan jurusan kita? Misal contoh saya ambil hukum berarti apakah harus dosen di bidang hukum atau mungkin bisa dosen di mungkin prodi lain, universitas lain yang penting dia adalah tokoh akademik atau gimana Mas? Kalau bisa tokoh akademik ini yang relate dengan eh, bidang studi ya, kalau bisa. Saya sebetulnya ada dua waktu itu di iya kalau nggak salah dua saya waktu itu. Saya dapat dua rekom waktu itu, ketua LP3M bicara pengabdian, Prof Yuli waktu itu, Prof Yuli Witono dari dari Fakultas Teknologi Pertanian. Dapat tiga, ding, dapat tiga saya malah. Saya dapat tiga rekom itu. Saking gabutnya waktu itu saya dapat tiga rekom. Mas Ali, Mas Gupron, sama Prof Yuli. Nah, cuman yang saya input waktu itu Mas Ali aja, karena dekan. Udah, itu doang. Kalau nggak salah waktu itu. Udah itu Oh, aja. oke Mas. Cuman kalau bisa sih, Mm, ngambil mm, amannya aja, mm, mm, mm. ngambil amannya aja ya dari dosen yang relate aja dengan Yang relevan ya Mas. Oke, ya baik-baik. yang relevan aja. Mm. Kalau tokoh masyarakat, ya jangan sampai ketua PAC Ansor lo mintain juga tanda tangan, tangan tokoh Oke, oke PAC. Mas. Oke, Nah, udah. oke siap. Terima kasih banyak Mas Asra. Weh. Silakan yang lain, yang baru-baru ini. Yuk, 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 yang lain yuk. Mas, izin tanya lagi, Mas. Halo, Mm-mm. halo. Ya, Mas. lanjut, lanjut, Mas, lanjut. oke. Mas, berarti pengawalan maksudnya pengawalan dari LPDP itu dalam maksudnya mengawasin awardee itu nggak seberapa kayak diperhatiin satu persatu gitu ya Mas ya kayak oh anak ini esainya ini nanti realitasnya apa realisasinya harus
sesuai dengan IC gitu. Mau nggak mau ya, Apa sebetulnya LPDP itu bukan instansi yang se-strict itu yang kita bayangkan. Street, kalaupun street, dia sebetulnya untuk awardee yang dari luar negeri. Karena poinnya itu adalah memastikan 2+1 ya kalau nggak salah. 2 tahun, 2 atau 3 tahun gitu. Awardee LPDP harus mengabdi ke dalam. Nah, kita kalau di dalam negeri ngabdi ke siapa? Tuh. Jadi artinya ya sama aja. Tetap nggak akan dipantau itu apa eh, pengabdian kita sampai mana, sejauh mana itu ya enggak. berarti cukup ini ya, cukup memberikan beasiswa pelatihan sebelum keberangkatan, sudah terus dikembalikan lagi ke tanggung jawab masing-masing sebagai Ya. awardee gitu, Mas. Siap. Tapi lebih positif ya kalau bisa ada kontribusi. Artinya ya itu sebetulnya capaian personal aja sebenarnya. Capaian. Kalau Zak, Ya, Mas. Aman. kamu sampai mana prepare-nya? Sebenarnya prepare-nya udah nemu konselor pendidikannya, dapat IDP. Cuman kemarin ada kampus expo kan, mereka kan bikin kegiatan edufair, terus salah satu perwakilan dari universitas di Australia itu emang bikin membuat saya memikirkan kembali 2 kali lagi, Mas, untuk ngambil S2, karena S2 kalau misal ngambil S2 itu kayak bener ini, karena S2 itu kan coursework ya, Mas, ya, berkaitan dengan pekerjaan. Jadi emang kayak disarankan untuk cari pengalaman kerja dulu baru ngambil S2, karena S2 menurut orang Australia itu untuk kayak tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, manajemen gitu sih, Mas. Jadi ya mungkin kalau sekarang saya mikirnya pragmatis sih, Mas, gitu. Dari IDB ya? Iya, dari IDP. Ya bagus itu. Ya, kebetulan alhamdulillah di Surabaya juga IDP-nya ada yang dekat rumah juga. Jadi kalau bisa tes IELTS di sana juga sih. Oh, ada Aksesibel lah, itu Mas. lembaga itu. Tapi IELTS-nya udah dapat itu? IELTS aku belum dapet sih, Mas. Aku kayak merasa perlu preparation lagi. Ngambil prep kayaknya. Ya Nah, udah, prepnya sekitar cari ya, aja. iya. Paling berapa Eh, bulan itu kan? Kalau intens ya. iya. Kayak memungkinkan ngambil IELTS ini sih, Mas. Eh, awal-awal Januari, awal tahun 2025 gitu. Terus kalaupun memang bisa ya intake-nya ngambil studinya 2026. Soalnya pertimbanganku ini sih, semakin kita ngambil pendaftaran ke kampus itu lebih jauh, itu semakin lebih baik karena kita punya waktu untuk persiapan gitu, Mas. Jadi ya kalau aku ini sih sudut pandangku LOE dulu baru letter of fundingnya itu LPDP award scholarship-nya. Oh ya. Sekarang kan posisi sambil kerja juga, Mas. Jadi ngejar working experience juga, pengalaman kerja. Itu sih, Mas. Iya. Ya nggak masalah, nggak masalah. Iya, Mas. Soalnya kalaupun LPDP aja itu oke sih. Cuman
juga mempertimbangkan beasiswa dari Australia, AAS, atau mungkin New Zealand sih, NCAS itu sih. Karena rata-rata yang dari luar negeri juga butuh working experience itu sih. Jadi aku selama ini kerja juga nyari surat rekom dari bos. Sejauh itu sih Mas, kayak kerja ya meskipun apa ya, kadang kayak ya mungkin ngerintis sih Mas, baru awal-awal kerja, yang penting sih nyari working experience sih. Itu sih menurutku mahal itu. Soalnya bos di tempat kerjaku juga tanya kapan ngambil S2 gitu. Karena kebetulan di tempat notaris. Mau jadi notaris itu kan harus ambil S2 kan. Aku bilangnya ya sekitar Kenapa 2000-an. nggak ambil kenotariatan aja nanti? LPDP nggak ke-cover Mas. Maksud nggak nge-cover itu? Itu nggak nge-cover ya? Nggak nge-cover, LPDP nggak nge-cover Kamu kenotarian. kamu udah cek itu? Kamu udah cek? Aku sekitar tahun kemarin tuh ngecek, tak cek kan, universitas, program studinya apa, itu kenotariatan nggak nge-cover sih. Termasuk di UI nggak ada. Nggak ada sih Mas. Makanya aku bilang yang orientasi personal, yang itu nggak punya impact Mm-mm. luas, dampak luas ke masyarakat, itu nggak di cover Mm. sama Iya. LPDP. Ya mereka mengundurkan diri sendiri juga itu. Beda kalau mungkin Ya, lawyer kan ya, bisa pro ya, bono dan sebagainya. kalau Itu. notaris, ya lu mau pakai alasan apapun juga udah kebaca, lu cuma nipu-nipu doang. Siap Mas. Itu sih. Cuman ya mungkin Salah. Oke. Siap Mas. Terima kasih Mas atas jawabannya tadi Mas. Oke. Yang lain. Jauh mana? Yang lain gimana? Sejauh mana siapanya? Yo Alif, dijawab Alif. Buat akun dulu toh Mas Zaki. Ya, kan itu di Telegram, itu ada grup besar loh. Di Telegram Mas. Gimana Mas? Ya di Telegram kan itu ada grup gabung-gabung LPDP itu. Yang banyak pol anggotanya. Saya udah keluar sih malas. Coba gabung-gabung di sana. Oh iya. Mas Astra, oh iya ini Mas. Mas Astra ketika mempersiapkan isiannya itu Mas. Mas Astra konsultasi atau review itu biasanya ke siapa Mas? Apa ke orang yang Ya, ya itu Mas. sejujurnya kalau saya saya nggak punya kiblat ya, esai anak afirmasi daerah 3T yang terima LPDP itu siapa? Saya nggak tahu waktu itu. Tapi yang saya dapat itu cuma susunan format doang. Itu dari Imron waktu itu. Karena Imron waktu itu udah keterima di PAN, LPDP. Dia tahap pertama, terus saya tahap selanjutnya, baru daftar. Nah, saya cuma lihat formatnya kayak gimana. Misalkan di paragraf 1 dan 2 saya isi. Paragraf ini saya isinya ini. Saya cuma lihat itu doang. Selebihnya itu imajiner doang. Imajiner dari saya aja. Nah, tapi kalau misalkan sahabat-sahabat pengen sharing, tapi gini loh, minimal maksud saya gini, sahabat-sahabat itu kan sekarang akses kebuka ya, artinya contoh esai itu pasti dapet lah gitu kan, banyak dari sumber dan sebagainya. Sahabat-sahabat, coba mulai dari itu gitu. Minimal ada kerangka sahabat-sahabat, tahu dulu formula-formula kerangkanya kayak gimana, arah tulisannya sampai mau di mana, mau kemana. Minimal dapat itu dulu gitu sebelum sharing. Kalau misalkan mau sharing misalkan dengan siapa dari
eh, misalkan sahabat-sahabat dapat daftar beasiswa magister reguler, misalnya reguler dalam negeri reguler. Bisa saya pertemukan. Kalau misalkan mau nge-review itu bisa, atau misalkan mau studi di luar gitu bisa, saya ajak Imron, pengen lihat kayak gitu. Tapi sahabat-sahabat minimal masuk tuh. Lu kalau mau diskusi ya lu ada modal dulu. Itu loh maksud saya. Ada modal itu dalam arti minimal ya ide gagasanmu itu udah ada. Kan saya yakin sahabat-sahabat juga kan nggak kudet-kudet amat ya soal LPDP. Cari Instagram, YouTube-mu itu kalau dibuat melihat LPDP doang kan algoritma juga ngikuti. Algoritma Instagram sama YouTube-mu ya juga ngikuti pasti soal LPDP juga. Nah, artinya coba sering buka-buka tuh, entah itu website, entah itu medsos yang itu berkaitan sama LPDP, soal esai LPDP. Nah, dari situ kelihatan ide gagasan sahabat-sahabat apa, dikorelasikan itu tadi yang saya bilang, sahabat-sahabat screening dulu latar belakang sahabat-sahabat cocoknya daftar di mana. Jangan sampai daftar beasiswa afirmasi prasejahtera tapi ternyata misalnya nggak punya bukti penerima manfaat sosial, nggak punya kartu PKH, atau jangan-jangan sahabat-sahabat udah kadung daftar reguler ternyata bisa daftar di prasejahtera. Nah, minimal screening itu dulu deh, baru kemudian bicara di tahap esai itu tadi. Tahap esai itu yang paling penting. Itu ya, jadi coba dibuat idenya, korelasikan. Misal saya dari Fakultas Hukum, saya mau daftar Fakultas Hukum, saya ngambil kekhususan ini. Terus kemudian, kenapa saya ngambil ini? Karena ada mata kuliah. Kenapa ngambil mata kuliah ini? Karena begini. Fungsinya apa? Karena fungsinya untuk ini. Karena apa? Karena cita-cita saya besar, pengennya seperti ini. Nah, itu kan berjenjang dan berterkaitan. Tahu? Ini minimal itu dulu dipelajari. Kalau saya pure, saya nggak tahu kiblat saya siapa waktu itu. Kiblat saya mungkin Imron itu doang. Itu pun bicara structure doang. Struktur esainya doang. Selebihnya, oh saya pahami ternyata isinya ini. Baru kemudian saya ya imajinasi aja gitu. Kira-kira kayak gimana gitu kan. Itu sih. Ada lagi? Kalau ada lagi? Udah? Hmm, artinya yang gabung di sini komitmen ya. Misalkan mau PDP apapun itulah jenis beasiswa dan sebagainya. Saya berharapnya sebenarnya kan aku bilang ke Alif, dibuat grup nggak mas begini ya harus. Kalau sahabat-sahabat misalkan punya kemauan dan punya ikhtikat, ya silakan aja komunikasi ke saya, sampean-sampean ini butuh apa. Dan aku bilang kalau saya penyalur doang, kalau sahabat-sahabat pengen diskusinya soal teknis lebih mendalam, saya bisa sambungkan. Kalau sahabat-sahabat pengen punya rekomendasi, pengen tanya rekomendasi tempat dapat
khusus TOEFL dan lain sebagainya itu, ya silakan tanya saya atau misalkan sharing dengan yang lain. Katakanlah misalkan di sini saya taunya Mam gitu, dia di Pare, ya silakan tanyakan. Saya ada rekomendasi ya ada gitu. Tinggal sahabat-sahabatnya mau atau enggak. Dan itu tadi ya biaya disiapkan. Saya nggak mau daki-daki soalnya. Mas Astra mau ngejamin dapat membiayai TOEFL misalnya. Ya, daki-daki itu namanya. Gitu. Jadi disiapkan aja. Kalau misalkan dalam waktu dekat mau udah ada esai sahabat-sahabat ya, yang mau didiskusikan ke saya, tak apa-apa, silakan hubungi aja saya. Bisa didiskusikan aja apa namanya kira-kira baik dan kurangnya kayak gimana. Itu bisa didiskusikan. Kalau misalkan dalam waktu dekat ini pengen diskusi esai atau misalkan dalam waktu dekat ini fokus TOEFL itu atau IELTS misalkan pengen studi di luar misalkan. Silakan aja fokus. Tinggal diupdate aja gitu maksud saya. Update kira-kira udah sampai mana ya. Silahkan dikomunikasikan aja. Apalagi misalkan yang baru-baru lulus ini kan ada space waktu apa belum bekerja mungkin atau sebagian masih di rayon mungkin atau di komisariat atau di cabang gitu. Itu sebetulnya momen tepat waktunya buat siapan kayak begini-begini tadi. Kayak saya bilang tadi tuh waktu itu masih di cabang ya di cabang mempersiapkan persyaratan LPDP ini masih di cabang. Jadi ada waktu spare waktu yang banyak buat mempersiapkan semuanya dari itu tadi sampai urusan esai dan sekian. Itu ya sahabat-sahabat yang baru-baru lulus gak apa-apa kalau mau tanya silakan. Fajra, mana Fajra? Hadir Mas, Di mana sekarang? di rumah Sidoarjo. Kamu pengusaha apa LPDP? Wah, kalau ditanya pengusaha apa LPDP ya tak jawab semua Mas. Ya kalau udah pengusaha ngapain ikut LPDP? Pertanyaannya sampean loh. Kalau misalkan ada upaya-upaya untuk menambah ekuitas kan ya lumayan. Sama. Ya enggak lah Mas, belajar dulu lah. Ya maksud saya, artinya jangan kaku ya. Siapapun itu secara personal atau apapun ya silakan tanya-tanya aja sama sahabat-sahabat. Silakan tanyakan aja secara personal kalau mau ditanyakan kalau ada yang kebingungan. Tadi saya sampaikan sementara ini persiapannya itu tadi udah aku jelasin tadi apa namanya dari sertifikat asal itu tadi sampai isian-isian yang harus disiapkan di akunnya. Kalau bisa itu algoritma Instagram sama YouTube ente itu isinya LPDP semua aja, diganti dulu algoritmanya. Jangan joget-joget aja isi medsosnya. Karena kebiasaan algoritmanya kayak gitu. Isinya joget-jogetan. Sekarang algoritma YouTube-ku ini sih Mas, IELTS, Apa? IDP. You want study abroad? Itu apa
Ada dana yang bisa dipinjam nggak? Dana klien nah, Pembiayaan. pinjam ke Pak Bos. Sebenarnya sih enak nyari ceperan sih Mas. Nantilah belakangan aja, tak. Sekarang kita lagi LPDP dulu. Tapi Tapi aku kan sudah untuk masuk kampus swasta, Mas. Gak sana apa-apa dah, Mas. Mas. Hmm? Aku udah masuk kampus swasta ya. S2. Ya selama ada di list LPDP nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Hmm, Coba cek. Makanya coba buat akun, coba dicek. Jadi bisa ngecek di dalam akun LPDP. Dicek aja. Karena nggak itu ya, swastanya pun ya, jangankan swasta, negeri aja nggak semua ada di LPDP. UNED itu kan nggak ada. iya Mas, UNED terbelakang itu Mas. UNED nggak ada. Swasta itu kayaknya BINUS itu. Apa UPH, BINUS UPH apa? Taruhan Iya, orang saya. Cina-Cina tok itu di sana itu. Iya yang sekalipun swasta yang grade-nya A lah. Mm-mm. Kalau misalnya. Kalau kuliah di sana ketemu CCCC sana Mm-mm. sama Koko-Koko. Pejra bahasa Cina Jra. Kamsia, Sheshe. Enggak, ini yang baru-baru ini loh. Belum bersuara. Ayo, Mat Pobii, Rafli Hartoni, ini Bu Kopri nih, Cynthia ini. India itu Mas. Baru sempur itu Mas. Apa Rani nih? Rani katanya di Surabaya Rani nih. Rani siapa ini? Ran. Kok bisa, Mas? Kok bisa lupa, Mas? Oh iya, Rani yang itu tabrakan dulu. Anjir, yang diinget loh. Tabrakan dari ya Allah. Cynthia Ya, sama Mas. Rafli ini Mas, yang terbaru ini Mas. Iki Mat Pobii apa Mat Pari? Mat anu ini. Mat Koplak ini, Mat Koplak. Siapa yang Kalau baru-baru? Siapa yang baru lulus siapa? Cynthia ini baru sempro, selamat ya. Rafli ini Hmm. baru baru apa kamu Raf? Baru mancing. Tadi ada anak 20 namanya Wanda Mas. Terus? Cuman kayaknya sudah keluar dia. Kenapa Ah, Raf? Itu loh Rafli ngomong. Kenapa Rafli? Masih maba bakah? Baru berpusing-pusing. hmm. Oh pusing. Sama Raf. Ayo. Ini ngeluh bareng. Ngopi sih. Ngopi sampai maba. Iya ya sih mah kabar arek. Masih Panitia apa ya? itu, Li. Rafli kamu nggak apa dah Raf? Gak ngerti juga. Oh iya Raf. Terus Mas, dijawab, tak gimana, Mas? ngerti kok lo. Udah Kamu nggak putus. apa dah sekarang? Masih sibuk. Masih sibuk. Hmm. Jadi Mulyo Kayak kamu di mana itu Raf? di kamar anak India ini. Ya Allah berdua. Astagfirullahaladzim. Berdua anak-anak Mas. Ya. Berapa pesertanya? berapa ya? 20-an, Mas. 20. Kok dikit? Iya. 20 Hah? 20. 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 20
Angkatan berapa sih sekarang yang di Mapapa? Angkatan Angkatan berapa 24 yo? kebetulan sekarang. 24. Oh, 24. Aku maba 6 tahun yang lalu berarti ya. Kecuali Ya, yang buat angka, Cre. 6 tahun yang lalu ternyata. Oke. izin Mas, ini mau keluar mau briefing dulu untuk persiapan selanjutnya. Izin ya Mas. Siap, Oke. siap, siap, siap. Semoga sukses acaranya. Amin. Terima kasih Bang Zaki. Apa sih? Apa sih? Sumbangannya jangan lupa Bang, sumbangannya Bang. Ya, ya. Mapapa juga perlu Oke. Bang. Udah ya. Mana Cukup. si Alif tadi itu? Mana Alif ini? Apa namanya? Maksud saya gini. Ini kan banyak ya yang baru lulus, artinya ibaratnya di persimpangan jalan antara nyari kerja pengen lanjut S2, antara nyari kerja pengen lanjut S2. Nggak, persimpangan manusia persimpangan jalan semua. Harapanku semuanya ya harus disiapkan, entah itu baik kerja ataupun kan mau lanjut S2. Nah, ikhtiar malam ini itu ikhtiar kita mulai buat studi S2. Yang tadi udah saya jelaskan banyak juga. Harapanku ini terupdate, Zak. Artinya ya kamu punya tanggung jawab moral juga, punya alis juga gitu. Nah, banyak diskusi juga kan kemarin. Alif gitu. Kira-kira saya sebetulnya ngeduganya itu ini anak-anak ini kayaknya nggak ada juga itu, nggak masalah juga kalau memang nggak ada minat. Nah, tapi maksudku jangan sampai karena nggak minat terus diem aja gitu. Berhenti doang gitu. Sambil nunggu pertolongan dari Tuhan, kira-kira kan gitu. Harapku ya harus terus bergerak apapun itu gitu. Itu juga nggak akan rugi kan, apa namanya, tes SKB bakat skolastik ya dipakai juga nanti di PNS kan, berlatih, sering berlatih, toh juga ya nggak akan rugi juga. Masing-masing orang apa namanya itu berangkat lagi ke masing-masing ya, punya macam-macam loh, kerja ada dua dan sebagainya. Nggak masalah, saya bilang ke Alif itu yang mau aja. Cuman yang mau-mau ini ya juga jangan mau-mauan doang, ya harus konkret juga, ada progres juga. Kira-kira dari bulan ke bulan itu apain aja. Ya nggak masalah, sekarang mungkin lagi fokus, bagian mungkin fokus daftar PNS, lagi tes, tes. Tapi yang nggak, belum ngapa-ngapain ini, nah ini harusnya lebih semangat gitu, soal kayak gitu. Jujur aja, kalau saya daftar LPDP itu nggak mikir lama, karena Imron keterima, ya saya pengen daftar juga, ya udah daftar aja gitu, gitu aja. Jadi sesuatu yang positif nggak harus dipikir panjang, yang penting dilakukan. Nggak lolos, daftar lagi, nggak lolos, daftar lagi, biasa aja kayak gitu. Tapi segala sesuatu itu harus ada mitigasi. Mitigasinya apa ya, kamu nggak baik juga kalau hanya berharap dari KTP doang. Nah, harus dikorelasikan ya, misalkan nyambi kerja ya, misalkan daftar beasiswa lain, itu nggak berat, artinya jangan fokus sama satu satu titik lah gitu. Fokus satu titik, apapun itu dilakuin. Misal kayak Fajra ya sambil usaha sekarang dan pengen sambil lanjut S2 nggak masalah selama itu bisa diimbangkan. Lawung saya gigil gini deh, lulus nih, saya lulus November, wisuda itu November 2021, keterima 2022 November, juga November 2021 sampai November 2022.
1 tahun. Ya 1 tahun ngapain? Ya nyambi kerja biar bisa terus hidup. Tapi tetap pengen masih punya keinginan buat dapat LPDP 2. Ketika waktunya udah dapat, udah konsekuensinya adalah tidak bekerja, melepaskan semuanya dan fokus dulu S2 gitu. Jadi poinnya itu ya harus dilakuin semuanya selama itu bisa. Gitu ya. Itu dulu Ya, mungkin Mas. apa Siap, namanya, siap. mana sih Ali? Mungkin bulan Masih ya izin dari itu, Mas. Masih izin, ya Alif. dari yang lain apa namanya, mungkin di pertengahan November lah ya. Ntar kita ngezoom lagi. Saya pengen tahu tuh tadi kan kayak si Cynthia, tadi Abli, ada Mat ini, ada kamu, ada Alif gitu. Saya pengen tahu progresnya. Gak bisa. Kamu mau mentor, nyewa mentor apa? Sejak nyewa mentor paling jago siapa? Kalau itu nggak berangkat dari inisiatif, nggak akan bisa. Saya lah, nggak akan bisa. Nggak akan bisa itu. Mau mau paling hebat siapapun mentor, nggak akan bisa kalau kalian nggak punya inisiatif. Saya pengen ngetes dulu nih inisiatifnya sampai mana nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Aku kayak gitu. Mungkin gitu ya, Fajra. Siap. Itu dulu apa dari saya. Terima kasih. Nanti kontek-kontekan lagi. Maksudku yang muda-muda itu loh, yang baru-baru itu jangan sungkan juga buat tanya gitu. Tugas kalian buat mendorong. Karena kalian kata 18 dan otomatis juga di atas mereka. Tugas kalian mendorong itu. Kayak siapa ya? Saya lupa. Kayak misalkan dulu. Iya, dulu Il ya. Dulu Il kan pernah daftar LPDP. Coba, siapa 18? Fajra. Zaki kan. Itu kan dulu Il kan kalau nggak salah gagal dia di interview kan. Dia tahu masih masih minat apa enggak di Kemarin tak interview. tanya saya masih, Mas. Hmm? Kemarin tak tanya masih minat LPDP, masih berusaha lah nyoba lagi. Aktivitasnya apa? Kerja di kantor lelang. Yang Mas Gupron itu. Iya, Mas Iksan itu. Nah, nggak berat juga kan beban kerja. Iya, nggak paham juga ya kalau itu, Mas. Nggak berat lah. Berat Nah, maksud beban saya, hidupnya Prabowo kok, Mas. ya, maksud saya itu, coba tanyain gitu loh. Kendalanya kemarin apa? Itu loh. Ya gimana saya mau tahu orang nggak ada yang pernah cerita kan. Cuman terakhir diceritain gitu. Berarti kan kalau interview yang problemnya yang saya sampaikan tadi itu, kan, isian dari isiannya aja mungkin ada yang keliru. Kalau TBS itu balik lagi ke person masing-masing mau belajar atau enggak. Kalau isian dari awalnya salah, otomatis di interviewnya nanti juga akan kesulitan. Untuk prinsipnya LPDP, kalau isiannya salah, di interviewnya juga clear. Itu Liv. Ya. Halo Liv. Woi. Ngopi, Mas, Arya, Mas. De Alif loh, di mute. Bingung mencet ku Alif iku sekarang iku. Oh, mencet kontrol ya, Alt F4 tuh. Exit. Oh, lagi ngelak. Oke. Wes Liv, isyarat deh, apa isyarat deh. namanya? Isyarat. Set, 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 set. Enggak dengerin Liv. Liv. Itu kan tadi ada beberapa yang masuk kan. Ya, ngangguk-ngangguk aja pokok kalau nggak bisa ngomong ngangguk. Nah, apa namanya? Itu nanti mungkin tengah November lah ya, pertengahan November itu nanti kita nge-zoom lagi. Saya pengen lihat progresnya sahabat-sahabat itu aja. Ya, jadi nanti
ya mungkin pertengahan bulan November. Ya, mungkin ada yang udah kursus, mungkin udah ada yang buat esai. Saya pengen lihat, pengen tahu. Harapannya memang segini aja sih. Memang kadang lucu apa yang sampai puluhan orang. Maksud saya seintens ini aja, seintens ini aja, segini aja gitu orang. Oke, goal itu ya, itu ya, Oke Mas, pertengahan November Mas ya. ya. November itulah. Itu sambil di follow up ke area-area yang baru-baru lulus itu loh. Kayak siapa itu